Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita akan coba belajar lagi tentang marketing ya. Jadi marketing di dalam memasarkan satu produk itu mungkin banyak sekali caranya. Yang jelas kita harus punya strategi ya. Strategi apa yang harus kita gunakan? Tentunya kalau misalnya Anda seorang anak IT, tentunya harus mempunyai kemampuan untuk menjual barang melalui online ya. Kemudian apa saja yang harus kita kuasai dalam menjual secara online? Tentunya Anda harus mengerti platform-platform yang harus digunakan dalam menguasai online itu, menguasai media online itu sendiri ya. Jadi kita harus ngerti pondasi bisnisnya, kemudian juga customer relationship-nya menggunakan apa ya. Jadi kenapa saya ini menggunakan WA? Karena untuk berhubungan dengan customer, kebanyakan orang itu menggunakan WA sebagai media untuk eh, berkomunikasi ya. Kemudian yang ketiga adalah konten fotografinya. Jadi ketika Anda menjual satu produk itu harus punya namanya eh, apa? Namanya konten yang ada hubungannya dengan konten fotografi. Kemudian yang keempat adalah Facebook secara organik ya. Facebook organik organik itu eh, artinya gini, Facebook organik itu artinya platform yang bisa Anda gunakan juga. Tapi kita juga bisa membahas tentang lainnya ya. Karena saya kira banyak kemarin kita sudah belajar ya mengenai eh, mm, pemasaran ya, pemasaran yang diotomatisasi seperti yang saya katakan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu bahwa kita harus mempunyai namanya platform ya. Platform digital itu macam-macam, mulai dari website, kemudian juga channel YouTube, kemudian Instagram, eh, Facebook, TikTok dan seterusnya ya. Eh, untuk materi ini mungkin kita belajar di ranah Facebook sama WA saja ya. Jadi pondasi marketing itu seperti apa? Pondasi marketing itu eh, harus didasarkan pada data ya. Artinya apa? Ketika Anda menggunakan platform WA, platform Facebook, Instagram, YouTube, kemudian TikTok dan seterusnya, itu harus mengacu berorientasi pada database ya. Artinya kita tidak terus-menerus menjual produk ke banyak orang dengan eh, apa namanya beriklan, kemudian eh, secara terus-menerus membuat konten ya. Ya nggak masalah sih, membuat konten itu memang bagian dari marketing juga. Artinya ketika kita mau di WA atau Instagram, TikTok dan seterusnya, itu memang amunisi dasarnya adalah kita membuat konten ya. Itu memang harus rutinitas sehari-hari. Tapi jangan didasarkan pada itu. Ketika kita membuat konten, itu apa yang akan kita capai? Yang akan kita capai adalah bagaimana menarik perhatian dari calon follower kita atau follower kita, calon customer kita supaya menghubungi kita. Artinya mereka tertarik sama konten kita, kemudian kita jadikan data calon pelanggan kita yang nanti akan kita olah, akan kita jadikan apa namanya satu objek atau partnership ya yang akan memerlukan, artinya membutuhkan produk kita, dan itu akan terus kita lakukan seperti itu ya. Di WA itu apa aktivitasnya, seperti apa, misalnya kirim pesan, kemudian update status, kirim ke grup dan seterusnya, update di katalog. Di Facebook juga gitu, ada beberapa macam platform Facebook, ada Facebook organik atau Facebook pribadi, kemudian posting di beranda, posting di reel, posting di story ya, posting di grup, kemudian membuat fanpage ya, dan seterusnya. Itu adalah aktivitas Facebook yang harus kita lakukan juga ya. Kemudian di Instagram juga sama ya, kita harus posting tiap hari konten-konten, membuat konten, riset hashtag, membuat caption dan seterusnya. Di TikTok juga sama. Artinya aktivitas semua itu harus didasarkan pada kita dalam rangka untuk mencapai target tertentu ya. Semua platform itu kita gunakan untuk mencapai target. Tetapi pada langkah berikutnya
kita harus fokus untuk mengedukasi melalui data yang masuk. Misalnya ketika kita update status di story Facebook atau di story Instagram, ada orang tanya itu ya. Orang tanya itu jangan kita abaikan, kita olah, kita kelompokkan, tanyanya apa, kemudian kebutuhannya apa. Nah, itu kita kelompokkan dalam kelompok calon customer tertentu, sehingga kita nanti akan mudah mengelolanya yang berhubungan dengan konten-konten yang akan kita buat ya. Itu namanya nanti manajemen kontennya seperti itu. Kemudian juga sama, nilainya juga sama ya. Jadi peran WA ini ya, peran WA ini dalam hubungan customer relationship, dalam hubungan dengan pelanggan itu sangat sangat penting sekali ya. Oleh karena itu kita harus pelajari di WA itu seperti apa. Jangan kita mengabaikan bahwa cuma WA tidak ada, tapi ada ilmunya. WA itu juga ada ilmu dalam hal marketing. Oleh karena itu WA itu punya dua platform sebenarnya. Ada platform pribadi yang untuk komunikasi secara personal, kemudian yang kedua ada platform bisnis ya. WA bisnis itu ya, WA bisnis modelnya seperti ini, ada B-nya seperti ini ya. Itu platform bisnis ya. Kemudian keuntungannya WA itu apa? Pemakaiannya banyak tentunya. Aplikasi yang paling banyak diinstal di smartphone ya. Kemudian trafficnya bisa kita kontrol ya sesuai dengan kontak yang kita punya ya. Traffic yang ada di dalam kontak kita itu seperti apa? Itu bisa kita kontrol. Kemudian murah dan gratis tentunya. Ya, fitur-fitur WA-nya itu banyak yang gratis. Cuma ada beberapa fitur yang kita bayar ketika kita ingin menambahkan viewer atau menambahkan jangkauan dari status kita, produk kita ke umum ya. Artinya kita menggunakan platform WA bisnis untuk beriklan, itu bisa kita targetkan berapa budget iklannya, kemudian juga berapa jangkauan yang akan kita capai. Kemudian juga fiturnya lengkap, mulai dari katalog yang bisa kita jadikan sebagai toko online kita, kemudian ada WA pool, bisa broadcast atau siaran, kemudian story, auto replay dan seterusnya di WA. Ada web WhatsApp juga bisa gitu ya. Bahkan perangkat-perangkat yang bisa ditautkan dengan WA itu ada bisa sampai 4 ya. 4 perangkat, sehingga kita bisa mengoperasikan satu WA itu ke 4 perangkat gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengoptimalkan WA? Yang pertama yang jelas, perbanyak kontak dan gabung banyak grup yang sesuai, mencoba berinteraksi dengan member lain. Kemudian membuat edukasi di BC, di grup, kemudian pertanyaan-pertanyaan di status ya. Seperti itu. Kemudian sales funneling ya. Sales funneling itu kita coba mengklasifikasikan kontak-kontak kita yang masuk ya melalui aktivitas sosial media kita. Apakah itu dalam cold market, yang artinya adalah cold market itu market yang dingin tentunya, sebagai viewer saja, tidak pernah berinteraksi dengan kita ya. Tapi mereka aktif sebagai viewer ya, itu nggak masalah ya, itu dimasukkan dalam kategori cold market. Kemudian juga di warm marketnya. Warm marketnya seperti apa? Warm market itu yang mungkin sudah berinteraksi ya, tapi secara belum terlalu intensif terhadap penjualan produknya. Kemudian yang hot market tentunya kita sudah melakukan interaksi dan sudah ada transaksi di dalamnya, sehingga kita masukkan pada hot marketnya. Kemudian juga di boil market ya. Boil market itu market yang sudah mendidih, artinya ketika kita jual itu mereka sudah berebut. Misalnya kelompok-kelompok reseller atau kelompok pelanggan yang loyal gitu ya. Kemudian juga yang terakhir itu memperhatikan teknik closing supaya tidak PHP. Jadi ketika orang tanya tentang produk kita, orang yang berinteraksi dengan kita, maka di situ kita akan berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan interaksi itu menjadi sebuah pembelian. Itu ada tekniknya sendiri supaya kita bisa closing kepada beberapa interaksi yang sudah kita dapatkan ya. Itu optimasi WA-nya ya. Kemudian HP-nya, setting HP untuk foto, karena kita jualan online itu sebenarnya jualan di foto,
Maka kita harus tahu betul membuat foto yang bagus itu seperti apa ya, resolusinya maksimal, resolusinya tertinggi, ISO rendah, white balance sesuai ya. Kemudian hindari zoomnya itu akan membuat foto menjadi pecah dan berresolusi rendah ya. Kemudian cahaya optimal tapi hindari flash ya, cahaya matahari lebih alami. Kemudian kalau perlu ditambahkan dengan cahaya lampu ya. Kemudian editing, nah editing itu tapi jangan berlebihan. Editing itu yang secukupnya saja. Ketika kurang kontras kita tambahkan kontras, kurang white balance-nya kurang kita tambahkan, seperti itu. Jangan sampai mengurangi originalitas dari satu produk atau satu yang objek foto kita itu ya. Itu penting fotografi itu. Kemudian di Facebook juga gitu, ada Facebook organik. Jadi di Facebook itu ada dua macam juga, Facebook organik sama Facebook ad ya, Facebook berbayar ya. Jadi platform Facebook itu sama dengan WA, karena WA Facebook itu juga satu platform aja ya. Kemudian seperti apa ya? Tentunya yang pertama menyiapkan materi promonya, materi yang akan kita share ke Facebook itu apa? Yang berupa bentuk foto, kemudian video dan seterusnya. Kemudian juga menyiapkan akunnya ya. Oh ini nyiap akun dulu ya, berarti baru foto ya. Menyiapkan akun jualannya seperti apa? Ada personal branding, ada produk brandingnya ya. Misalnya saya Yufi kuliner apa gitu ya, benda geprek misalnya seperti itu. Jadi kuliner nama saya sebagai personal brandingnya, kemudian juga uh, produk saya sebagai produk brandingnya, kemudian materi promonya, kemudian dijadwalkan story apa postingannya di mana aja, di story, profil, grup, fanpage, marketplace, toko onlinenya ya, dan seterusnya. Kemudian dievaluasi, setiap postingan itu harus dievaluasi jumlah like, komen, dan share-nya. Kalau misalnya jumlah like-nya sedikit, jumlah engagement-nya atau jangkauannya sedikit, kita coba fokus pada platform tertentu. Jadi di Facebook itu merupakan platform secara umum, bentuk aplikasi pertemanan, tapi di dalamnya juga ada platform-platform yang bisa kita gunakan untuk berjualan. Kemudian juga segmenting dan profiling customer ya. Artinya kita harus memilah-milah teman, kalau misalnya di Facebook organik ya, teman-teman kita yang mungkin tidak pernah membeli atau tidak sesuai dengan segmentasi pasar kita, maka itu lebih baik dihilangkan dari pertemanan karena akan menambah apa namanya, sesuatu yang kurang bermanfaat gitu ya. Jadi bisa nambah-nambah teman tapi closing rate-nya sangat kecil ya. Tuh. Kemudian aktivitasnya seperti apa? Jadi membuat teman tertarget, kemudian like, comment, share, unfriend yang tidak aktif, kemudian step 4 itu membuat story secara rutin ya. Posting di grup, di marketplace secara rutin, kemudian segmentasi pasar berdasarkan experience ya. Jadi segmentasi pasar itu harus juga berdasarkan experience-nya. Nah, kemudian juga misalnya Anda menggunakan platform marketplace di Facebook, fitur jualan yang bisa digunakan apa ya, salah satunya ada marketplace. Untuk jualan lokal ini masih efektif ya, karena marketplace itu nanti terhubung dengan beberapa grup, di mana di grup-grup marketplace itu bisa kita share ya secara langsung dan secara massal gitu ya. Jadi kalau di Facebook ini mengizinkan untuk produk yang ada di marketplace itu di-share kepada 20 grup jualan ya. Tapi tentunya pertama yang harus Anda lakukan sama, fotografi harus menarik. Kalau di Facebook marketplace itu ada 10 fotografi, 10 foto produk yang diizinkan untuk diupload. Kemudian juga yang kedua, nama produknya itu harus jelas. Kemudian juga apa namanya, copywriting caption itu harus juga di disiapkan juga, kemudian juga packagingnya. Nah, tips cara jualan di marketplace biar laris, deskripsinya jelas, foto produk lebih spesifik ya, kemudian variasi produknya, post minimal 10 kali sehari, tanggapi inbox dengan cepat,
gunakan Facebook Ad kalau ada dana ya, CTA pada postingan. CTA itu call to action. Jadi Anda cantumkan nomor-nomor WA, nomor-nomor yang bisa dihubungi yang mungkin diperlukan kepada calon customernya ya. Kemudian konsisten dan persisten. Konsisten itu tiap hari harus posting ya. Kemudian persisten itu artinya Anda harus tekun ya sampai mendapatkan penjualan. Baru yang terakhir adalah tools evaluasi. Evaluasi itu bagaimana kita memanage aktivitas marketing kita itu secara detail dan teratur gitu ya. Kemudian yang kedua, kita membuat target list buildingnya dan pencapaiannya. Kemudian tool optimasinya, kita butuh apa untuk mendapatkan optimasi itu, apakah Himacross, data collector, dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu kalender konten untuk mengontrol traffic, untuk mengontrol aktivitas kita dalam membuat konten. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau terlalu panjang juga mungkin Anda tidak sepenuhnya untuk melihatnya. Oke, dari sini kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Kita akan bertemu lanjut lagi dalam materi yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.